Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yueki 1902. Di konten kali ini aku akan membahas mengenai sarana hubungan industrial. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama pastinya dasar hukum, kemudian yang kedua definisi sarana hubungan industrial, kemudian yang ketiga macam-macam sarana hubungan industrial, kemudian yang keempat penjelasan dari masing-masing sarana hubungan industrial itu sendiri. Kita mulai dari yang pertama yaitu dasar hukum. Kita pakai dasar hukum satu aja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, definisi sarana hubungan industrial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat atau media untuk mencapai tujuan atau maksud. Kemudian untuk definisi dari hubungan industrial itu ada pada pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, bisa disimpulkan bahwa definisi dari sarana hubungan industrial adalah suatu alat atau media yang digunakan untuk melaksanakan hubungan industrial. Yang ketiga, macam-macam sarana hubungan industrial. Sesuai dengan pasal 103 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana A. Serikat pekerja atau serikat buruh, B. Organisasi pengusaha, C. Lembaga kerjasama bipartit, D. Lembaga kerjasama tripartit, E. Peraturan perusahaan, F. Perjanjian kerja bersama, G. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan H. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, apa definisi dari masing-masing poin ini? Oke, kita bahas dalam poin keempat, yaitu penjelasan. Oke, yang dimaksud dengan serikat pekerja itu ada dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang dimaksud dengan serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Jadi seperti itu definisi dari serikat pekerja. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai serikat pekerja dan poin-poin lainnya itu nanti mungkin akan aku bahas di video terpisah. Kita fokus misal membuat konten mengenai serikat pekerja, membuat konten mengenai LKS bipartit seperti itu. Tapi jika kalian pengen baca-baca sendiri, ini aturan terkait SP atau SB itu ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Silakan kalian baca. Kemudian yang B, organisasi pengusaha. Definisi dari organisasi pengusaha itu ada dalam pasal 1 huruf E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Organisasi pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu. Untuk aturan mengenai organisasi pengusaha ini aku udah mencari-cari tapi belum nemu ya. Jadi belum bisa memberikan dasar hukum mengenai organisasi pengusaha. Kita lanjut. Kemudian yang C, LKS bipartit. Untuk definisinya ada pada pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lembaga kerjasama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja atau buruh. Nah, untuk aturan terkait LKS bipartit ini ada dalam Permenaker Trans nomor 32 tahun 2008. Silakan kalian baca-baca sendiri. Nanti mungkin suatu saat juga akan aku buatkan konten khusus mengenai LKS bipartit. Kita lanjut. D. LKS tripartit. Untuk definisinya ada dalam pasal 1 angka 19 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Lembaga kerjasama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah. Untuk aturan terkait LKS tripartit itu yang pertama ada PP nomor 8 tahun 2005. Kemudian ada PP nomor 46 tahun 2008 tentang perubahan atas PP nomor 8 tahun 2005. Kemudian ada juga PP nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas PP nomor 8 tahun 2005. Kemudian yang keempat, peraturan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2010. Silakan dibaca-baca sendiri. Kemudian E, peraturan perusahaan. Untuk definisinya ada pada pasal 1 angka 20 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Untuk konten yang membahas mengenai PP dan PKB itu sudah aku buat, linknya aku taruh di deskripsi, silakan kalian tonton. Itu ada persamaan PP PKB, perbedaan PP dan PKB, kemudian mengapa perusahaan itu harus membuat PP ataupun PKB. Nah, itu udah aku jelaskan semua di konten yang sudah aku taruh linknya di deskripsi. Nah, aturan, misal kalian pengen baca-baca sendiri aturan mengenai PP itu ada dalam Permenaker Trans nomor 28 tahun 2014. Kemudian F, perjanjian kerja bersama. Untuk definisinya ada pada pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, ini sama seperti yang PP tadi. Untuk konten PP dan PKB sudah aku buat tadi, sudah aku jelaskan, silahkan ditonton. Kemudian misal kalian pengen baca-baca sendiri aturannya, sama seperti PP, aturannya ada pada Permenaker Trans nomor 28 tahun 2014. Kemudian G, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Itu definisinya ada pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu adalah definisi dari peraturan perundang-undangan. Nah, kalau peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, ya berarti adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum ketenagakerjaan yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sendiri itu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian yang terakhir H, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Apa itu lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial? Oke, pertama-tama kita harus ketahui dulu apa itu lembaga.
Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga adalah suatu sistem badan sosial atau organisasi yang bertujuan untuk mencapai target tertentu. Kemudian perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya yang pertama perselisihan hak, kemudian perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Jadi lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu adalah suatu badan sosial atau organisasi yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perbedaan pendapat antara pekerja atau buruh mengenai hak, kepentingan, PHK, atau perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, salah satu contoh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah Pengadilan Hubungan Industrial. Untuk aturan terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Silakan dibaca-baca sendiri untuk aturan tersebut. Mungkin cukup sekian konten mengenai sarana hubungan industrial. Minta tolong untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.